Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Google Toto Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal tugas mandiri sesi UAS tahun 2024 terkait determinan ya, determinan suatu matriks. Oke, di sini kakak punya soal nomor 3 dari tugas mandiri. Tentukan determinan C dengan sifat determinan bila diketahui C itu adalah sebuah matriks 4 kali 4 artinya baris 4 dan kolomnya 4 ya. Nah ini matriks C ya. Oke, menggunakan sifat determinan. Nah, berdasarkan sifat determinan, teman-teman, ini prinsipnya ya. Jika suatu matriks itu adalah matriks segi, tentunya matriks segi, dan dia merupakan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, gitu ya. Di sini kakak kasih contoh matriks segitiga atas ya. Bagi yang nggak tahu apa itu matriks segitiga matriks segitiga atas itu adalah semua elemen yang berada pada yang di bawah diagonal utama ini ya, A, D, F, itu adalah 0. Itu matriks segitiga atas. Ya. Ini maksudnya segitiga atas nih. Nah, ini untuk segitiga gitu ya. Nah, semua elemen di bawah matriks diagonal utama itu adalah 0, maka determinan dari matriks tersebut adalah hasil kali elemen-elemen yang ada di diagonal utama pada matriks tersebut. A kali D kali F. Matriks determinan dari matriks A adalah A kali D kali F. Oke, maka kita bisa cari apa namanya dengan menggunakan pengetahuan akan sifat determinan tersebut, kita bisa cari determinan dari matriks C ini dengan cara mengubah matriks C ini ke dalam matriks segitiga atas atau segitiga bawah gitu ya. Dari sini kakak mau ubah ke segitiga atas, maka kalau kita lihat di sini ya, elemen-elemen yang ada di bawah diagonal utama matriks C ini yang artinya 0 ini kan ya, diagonal utama nih. Nah, di bawahnya itu harus 0 semua, artinya 0 ini udah 0 ya benar, berarti gak usah diubah. 1, min 2, 2, min 4, dan min 5 ini harus kita ubah menjadi 0. Gitu. Gimana caranya? Dengan menggunakan OBD. OBD itu udah ada videonya sendiri ya, boleh dicek. Oke, nah di sini kita mau ubah semua elemen yang ada di bawah matriks diagonal utama matriks C ini menjadi 0. Pertama kita bisa fokus untuk mengubah matriks elemen 1 dan 2 ini menjadi 0 ya. Untuk mengubah satu ini menjadi 0, kita bisa gunakan E3 1 gitu ya. Dari mana Kak operasi ini? Operasi ini adalah kita cari ini suatu bilangan yang ketika dikalikan dengan min 1, ya, kemudian ditambahkan dengan 1, hasilnya 0. Gitu ya. Dan kita dapat bilangannya itu 1. Makanya di sini kalian 1. Kita gunakan baris 1 ini sebagai baris dasar. Ya. Penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa cek lah ya di video kami lainnya terkait OBD. Oke, E31 artinya 1 dikali min 1 tambah 1 hasilnya apa? 0, ya kan? Nah, ini nih hasilnya 0. Sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian lanjut ya. 1 dikali 2, 2 hasilnya ditambah min 2, ya, maka hasilnya 0. Oke, 1 dikali 3 hasilnya 3, 3 ditambah min 5, hasilnya min 2. 1 dikali 4 hasilnya 4, 4 tambah 1 hasilnya 5. Oke, kita selesai mengoperasikan OBD ini ya. Sekarang kita lanjut ke ingin mengubah dua ini menjadi 0. Kita bisa gunakan baris 1 ya. Kita bisa gunakan baris 1. Em, mungkin boleh cari tahu ya alasannya kenapa kita gunakan kayak baris 1. Kenapa gak baris 2? Ayo coba, kenapa coba? Karena kalau kita gunakan baris 2, gimana coba? Boleh jawab di kolom komentar. Kita gunakan baris 1, maka di sini kita cari suatu bilangan yang ketika dikalikan dengan 1, itu kemudian ditambahkan dengan 2, hasilnya 0. Dan bilangan tersebut adalah 2, ya kan? Berarti 2 dikali min 1 min 2 tambah 2 hasilnya 0, ya kan nih? Oke, ini 0. 2 dikali 2, 4, 4 tambah min 4 hasilnya 0. 2 dikali 3, 6, 6 tambah min 5 hasilnya 1. 2 dikali 4, 8, 8 tambah 0 hasilnya 8. Oke, di sini bisa kita lihat
udah sedikit mirip ya, tapi di sini udah sedikit mirip matriks segitiga atas, tapi di sini ada elemen yang belum nol ya. Maka kita harus ubah si satu ini menjadi nol dengan menggunakan ini. Eh, kita bisa gunakan OBD ini, di mana kita gunakan baris 3 sebagai baris dasar. Nah, kenapa baris 3 kita gunakan sebagai baris dasar? Kalau kita gunakan baris 1 atau baris 2, maka yang akan terjadi adalah 0 yang ada di elemen pada baris 4 ini akan berubah menjadi suatu elemen yang tidak, suatu bilangan yang bukan 0 gitu ya. Coba kalian eksperimen sendirilah apa yang akan terjadi gitu ya kalau kita gunakan baris lain baris 3 gitu. Oke, kita gunakan baris 3, maka sederhananya kita cari suatu bilangan yang ketika dikalikan dengan min 2, kemudian ditambahkan dengan 1 itu hasilnya 0. Nah, itu mungkin di sini kan dikali setengah ya. Ini apa ya? Mungkin agak susah di sini Kakak perjelas ya di sini. Tadi kan, nih coba. Suatu bilangan yang ketika dikalikan dengan min 2, ya kan, dikalikan dengan min 2, kemudian hasil bilangan ini ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 0, ya kan. Pernyataan verbal tersebut kita bisa ubah secara matematis seperti ini, ya kan. Nanti dapatlah si X-nya itu berapa? Setengah, gitu ya. Coba kita operasikan saja di sini, setengah dikali 0, 0, 0 tambah 0, 0, ya kan, nggak berubah. Setengah kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. Setengah kali min 2, min 1 tambah 1, 0. Setengah kali 5, kemudian tambah 8 itu, nah ini setengah kali 5 tambah 8 itu 10,5. Oke. Nah, sekarang matriks C, ya kan ini matriks C kan ya tadi kan. Kemudian matriks C ini dilakukan serangkaian OBD sehingga hasilnya sebuah matriks segitiga atas, ya kan. Nah, ini matriks C yang telah dilakukan serangkaian OBD tadi merupakan suatu matriks baru yang apa? Dia adalah matriks segitiga atas, ya. Dan karena segitiga atas, maka nilai determinan dari matriks segitiga atas ini adalah berapa? Hasil kali semua elemen yang ada di determinan nih ini. Determinan dari matriks ini ya, ini meskipun panjang, ini adalah matriks ya, teman-teman. Mungkin aku jelasin juga ya di sini kenapa ada tulisan EE gitu ya di sini. Ini tuh adalah cara menotasikan suatu matriks yang telah dilakukan serangkaian OBD gitu. Kita nuliskannya itu dari sini ya teman-teman. Kita tuliskan dulu dari operasi yang terakhir, kemudian ke operasi paling awal gitu ya, secara berurutan. Nah, ya kan? Terakhir, terus ini terakhir kedua, terus ini yang pertama ya kan. Kemudian di akhir kita kasih tanda kurung, kemudian di dalam kurung itu ada notasi untuk matriks C gitu ya. Ini artinya otomatis matriks C yang telah dilakukan serangkaian OBD ini. Oke. Nah, berdasarkan sifat determinan ini ya kan, maka determinan dari matriks ini atau bisa kita tuliskan seperti ini ya, itu akan sama dengan min 1, 3, min 2, min 1 kali 3 kali min 2 kali 10,5 gitu ya. Hasil kali determinan dari matriks ini adalah hasil kali semua elemen yang ada di diagonal utama. Kita kalikan hasilnya 63. Nah, berdasarkan sifat matriks ini ya teman-teman, kita tahu nih, coba kakak. Ini sebenarnya tuh ada di video yang kami buat ya. Mungkin kalian bisa cek terkait hubungan OBD gitu ya, terhadap determinan matriks. Di sini jika kita melakukan apa ya? Ini berdasarkan sifat matriks ya, teman. Sifat determinan matriks ya, teman-teman. Kalau misal suatu matriks A ya, kita lakukan operasi ini ya, teman-teman. Maka nilai determinan matriks A yang telah dilakukan operasi ini adalah 1 dikali determinan A. Ya. Operasi ini itu kan sama dengan operasi yang kita lakukan kan.
Ini tuh artinya kan apa namanya? Kita mengkalikan K ke semua elemen yang ada di baris ke J, ya kan? Kemudian hasil perkalian tersebut kita tambahkan ke baris 1, gitu. Nah, operasi tersebut itu tidak akan mengubah nilai determinannya, gitu kan? Atau artinya 1 dikali determinan A, gitu. Maka di sini, coba kita balik lagi ke sini ya. Kita bisa tuliskan ya, sederhanakan si bentuk ini berdasarkan sifat matematika tadi yang udah kakak kasih lihat. E43 setengah gitu kan, ini akan sama dengan 1, kemudian dikali E41 kali 2 ini kali 1 ya. Ingat ya, operasi matrik seperti ini tidak mengubah nilai determinan matrik, ini sama dengan 1. Nah, kemudian di akhir kali determinan C gitu ya. Maka kita dapat determinan C itu adalah sama dengan 63. Gitu. Mungkin untuk penjelasan terkait eh, apa ya? Ini ya teman-teman, bagaimana hubungan objek terhadap determinan suatu matris itu bisa kalian lihat di video eh, kami ya, udah ada kok disediain. Oke, makasih. Please like, share, and subscribe ya, teman-teman. Bye.